segala-galanya Tuhan. You're above and beyond everything, Jesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Glory, glory, glory bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini, saudara, kita sangat diberkati karena ada seorang hamba Tuhan yang begitu mencintai Tuhan dengan pengertian dan kebenaran-kebenaran firman. Beliau adalah Bapak Marihot Sitorus, saudara. Saudara bisa menemukan banyak video YouTube dari beliau. Ya, saudara, Bapak Marihot adalah pemandu dari acara Radio Pelita Kasih di dalam program Hymn and Shaker Musik, ya, Radio Pelita Kasih 96,30 FM Jakarta. Dan beliau ini sangat senior, saudara. Dan kita sudah tahu banyak video yang viral yang boleh kita tonton. Tidak membuang waktu lagi, kita akan serahkan waktu selanjutnya kepada Bapak Marihot Sitorus. Silakan Pak Marihot. Terima kasih Bu Eri, Pendeta Eri. Terima kasih. Semuanya bisa ini ya, bisa dengar saya. Saya bersyukur. Jelas Pak, jelas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur kita masih ada kesempatan untuk berdoa. Saya ingat terakhir saya 14 Desember tahun lalu ya. Ini sesuatu anugerah Tuhan, masih bisa bertahan berdoa. Jarang orang mau berdoa. Jarang orang. Jadi ini pasukan spesial nih, khusus nih. Hari Amin. ini bisa. Haleluya. Jadi karena spesial khusus, sebelum terjadi pergerakan apapun, biasanya dikirim pasukan khusus dulu ya. Kopassus atau Marini dikirim, setelah gempur, baru batalion Zipur, pembangunan mulai. Jadi inilah yang harus kita ingat baik-baik ya. Jadi Tuhan menyiapkan pasukan dalam hal ini adalah suatu anugerah Tuhan. Jadi tidak akan ada kebangunan rohani. Maaf nih, saya harus ngomong begitu. Tidak ada kebangunan tanpa doa-doa yang berlutut, Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak terjadi kebangunan rohani di Amerika, Eropa, Indonesia, Korea? Karena banyak anak-anak Tuhan yang berlutut nangis melihat begitu mengerikannya kejadian di Indonesia maupun dimanapun. Telah berlutut, banyak darah kaum martir yang mati. Nah, Tuhan mulai mengadakan kebangunan.
Bukan berarti tunggu mati dulu, tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi pasukan inti ini, pasukan yang Tuhan siapkan untuk mempersiapkan jalan yang lainnya. Maka itu jarang orang yang mau tunjuk tangan menjadi tim doa. Kecuali memang orangnya malas, tanda petik ya saya bilang. Banyak, aduh saya males di sini nih, kena panas matahari jadi tim security. Aduh ngurus izin males, aduh asrah, tim doa aja. Hati-hati kalau ada Bapak Ibu Saudara yang punya motivasi kayak begitu, bertobatlah. Karena ini pasukan khusus yang tidak boleh balik. Istilah Kopassus, pantang pulang. Enggak istilah Kopassus, istilah pemadam kebakaran. Pantang pulang sebelum padam. Kalau Kopassus kan NKRI harga mati. Kita harapkan Injil Yesus Kristus dalam pasukan doa ini adalah harga mati. Nggak ada main-main. Kenapa kita ada persekutuan doa? Bukan untuk minta berkat. Ingat ya, berkat, ingat baik-baik. Matius 6 ayat 33. Berkat Tuhan, baik fisikal maupun spiritual, itu adalah bonus. Bonus saja dari Tuhan. Karena carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, itu paling penting. Amin. Kalau itu hilang, kita minta bonusnya habis kita. Karena apa? Karena sekali lagi saya katakan Tuhan pasti, jangan takut ya, kita lupa minta pun, Roh Kudus yang dalam hidup kita terus bergumul. Kita nggak bisa ngomong, Roh Kudus pasti bekerja. Seperti anak kecil, Bapak Saudara. Dia udah nggak bisa, dia mau nangis, mau ngomong, mamanya cuma bilang, ngomong apa? Dia nggak bisa ngomong pun, mamanya tahu ini ada apa. Dia tenangkan, pasti dikasih makan ya nggak? Itu wajib. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi anugerah Tuhan untuk pasukan khusus ini. Kalau istilah Tuhan kepada Gideon, ya, maka itu saya bersyukur tidak terlalu banyak. Saya bersyukur, bukan apa ya? Ingat baik-baik, Allah kita itu Allah yang apa ya? Allah yang tanda petik selalu cari gara-gara. Selalu udah cari gara-gara, ingin membanggakan dirinya. Iya, dia satu-satunya Allah yang boleh amat mutlak sombong. Boleh, tanda petik ya. Jangan ngerti kesombongan manusia, tidak. Bangga dan apa namanya? Dia ingin mengajukan suatu kebanggaan kepada Ayub, ditantang setan. Mana? Ayo, silakan. Coba Ayub kepada Gideon. Tuhan, gimana ya Tuhan? Ini puluhan ribu lawan ratusan ribu. Tuhan bilang enggak, kebanyakan. Bayangin Tuhan nantang loh. Berani nggak kita nantang? Nantang anestesi. Bagaimana supaya jadi inti pasukan khusus? Umumkan pendeta Hari, mulai minggu depan, mulai tahun depan atau bulan depan, jam 4 pagi. Berani nggak? Haleluya. Loh, Haleluya. kenapa saudara kita yang di Muslim bisa Allahu Akbar jam 4 pagi? Kenapa kita nggak bisa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Doa Bapa kami. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Saya puji Tuhan, sudah lebih dari 1 tahun Tuhan ajarkan saya. Sebelum orang Muslim sholat subuh, saya sudah menyatakan kemuliaan bagi Allah Tritunggal pagi-pagi. Dan bisa. Kalau mau jadi pasukan inti, coba mulai disaring. Tuhan bilang Gideon, saring-saring, suruh mereka minum. Setelah dapat, oke, ratusan Bapak Ibu Saudara, ratusan melawan ratusan ribu. Tuhan bilang, ya oke, cukup ini. Gideon sampai geleng kepala, itulah keajaiban Tuhan kita. Supaya apa? Supaya Gideon tahu, supaya PD Anastasis tahu bahwa Allah yang bertahta, bukan kuantiti orang. Dengar baik-baik. Amin. Ini ajaran yang benar dari semua Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa apa? Allah bertahta di atas semuanya. Kehebatan kita, iman kita, apapun itu adalah anugerah Tuhan. Maka itu saya selalu dengar hamba Tuhan mengatakan, the grace of God is prior to human response, to your response, my response. Anugerah Tuhan mendahului respon kita. Respon kita apa? Tidur Tuhan, ngantuk nanti Tuhan ya. Kamu hari Minggu saja, nanti pada waktu Paskah, nanti pada waktu Natal. Anugerah Tuhan membolak-balik kita, mengetok pintu kita. Bangun, bongkar. Kembali kepada Tuhan. Anugerah Tuhan mendahului respon kita. Respon kita nggak ada. Karena apa? Karena kita mati oleh dosa-dosa kita. Mana ada sih orang mati? Kecuali Tuhan bangkitkan ya. Kita lagi khotbah pada waktu orang mati, kemudian dia bangun. Berisik kamu. Nggak ada. Mati ya mati. Maka itu 2 kali saya bersyukur, 2 kali aja dalam hidup saya pelayanan. Saya minta ibadah di dalam acara pemakaman duka. Yang satu di rumah duka, yang satu lagi di kuburan. Saya bilang, please, saya belum pendeta. Saya cuma omong, Pak, please,
Mereka mendengar saya di radio Berita Kasih, acara Hymn and Sacred Music dan Sunday School Ceria. Mereka minta hadir. Aduh, saya bilang, oke, doakan. Saya berdoa Tuhan. Tapi begitu saya berdoa, saya langsung memang enak khotbah di kuburan. Benar, Bapak Ibu Saudara. Enak khotbah di kuburan. Benar, kita tahu finally will be there. Terakhir kita akan ke sana. Enak. Suasananya panas, terik matahari. Nggak mungkin ada yang ngantuk. Kecuali memang setan udah sangat mengerikan menggoda orang itu. Saya bilang di dalam 2 event ini, saya berkhotbah bukan untuk orang mati. Dengar ya, saya tidak berkhotbah untuk orang mati. Yang sudah mati sudah. Dan kalau dia sudah bertobat sebelum mati, puji Tuhan, saya imani bahwa dia akan masuk surga. Amin. Itu saya pegang. Tapi saya berkhotbah untuk yang hidup sekarang ini. Itu khotbah saya. Yang ini kita tidak mendoakan. Jangan salah ya. Kalau ada yang masih mendoakan orang mati bertobat, bertobatlah. Orang mati, that's it. Mati. Nggak bisa apa-apa. Kecuali Tuhan membangkitkan seperti Lazarus. Begitulah kerohanian kita. Lazarus gimana bisa bangkit dia? Dia mati. Udah ada belatung 4 hari. Dia orang miskin, nggak kaya raya, nggak terlalu banyak rempah-rempahnya. Pasti udah ada belatungnya. Udah bau busuk. 4 hari. Tapi Tuhan bisa langsung, Lazarus keluar. Loh, Lazarus kok bisa dengar? Gimana? Maka tuh pertobatan kapan? Lazarus bisa mendengar firman dan mau keluar karena kupingnya hidup. Pendengarannya, indranya hidup. Kenapa bisa hidup? Roh Kudus memberi kehidupan. Jadi dengar, kehidupan rohani, anugerah Tuhan yang melaluinya Roh Kudus menghidupkan kita. Dan mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah juru selamat. Engkaulah satu-satunya. Kekuatan ini bukan diberikan kepada orang yang percaya pada Yesus, hanya seorang nabi saja, manusia biasa yang sukses, yang hebat, yang moralnya baik. Enyahlah setan. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang adalah Allah pribadi kedua dan Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Begitu dia mengatakan Lazarus keluar, Lazarus sudah siap. Karena apa? Anugerah Tuhan. Dengar baik-baik ya. Anugerah Tuhan mendahului respon Lazarus. Apa respon Lazarus, Bapak Ibu Saudara? Enggak ada. Dia mati, bau bangke. Itu respon kita. Kehebatan apapun Anda dan saya. Wah, papa saya, opung saya, engkong saya, oma saya, semua Kristen, misionari. Hati-hati. Itu enggak otomatis Anda juga. Nah, bahkan banyak anak-anak hamba Tuhan, maaf kata, brengsek semua. Benar. Banyak karena apa? Papanya sibuk pelayanan. Mengatakan, Tuhan aku melayani engkau, pasti berkat segera untuk anak cucuku. Tidak. Pelayanan yes. Mendidik anak yes. Jangan main-main. Lihat. Kita lihat, kita dengar. Apalagi saya nih. Saya tidak begini karena sesuatu yang dari orang tua saya. Tapi karena Tuhan bekerja untuk saya. Bapak Ibu Saudara, saya itu openingnya. Kita akan mulai kalau Tuhan izinkan, saya akan bahas tentang doa Bapa kami. Jadi saya udah bilang, saya minta sebenarnya 3-4 hari berturut-turut. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya bisa minggu dipenuh, tapi udah disiapkan orang-orang, kalau bisa Juni. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ambil dari kitab Matius. Saya sambung yang waktu Desember itu ya. Kita Matius pasal yang ke-6. Kita Matius pasal yang ke-6. Kita baca ulang. Eri membacakan dari ayat yang ke Matius pasal 6, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 saja. Ayat 7 sampai 10, Matius pasal 6. Pendeta Ari, saya mohon bantuan untuk dibacakan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama membacakan Matius 6, ayatnya yang ke-7, berbunyi demikian. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Terus 8, 9. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Ayat 11. Saya baca ayat 10 ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur masih ada waktu hari ini kami belajar baik-baik. Seperti tadi doa kami mau belajar seperti Maria Tuhan. Belajar di bawah kakimu Tuhan. Kaki yang menyatakan kemuliaan Allah Tritunggal. Sucikanlah, khususnya hamba yang hina ini Tuhan. Urapilah anak-anakmu, anak-anakmu Tuhan. Supaya mereka menerima firman yang indah, yang hidup, yang memberi kehidupan kekal. Firman yang ajaib, yang mempertobatkan kami yang hina ini, yang mati secara rohani. Hamba mohon kuasa darah Yesus Kristus menyucikan kami dan nama Yesus menghancurkan setan dan kedagingan kami yang mencuri firman Tuhan. Kami alaskan bagi hormat kemuliaan Allah Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Desember saya katakan doa itu relationship, hubungan. Jadi doa dan baca saat teduh firman Tuhan itu satu paket. Kalau doa saja, saya bersyukur. Kalau doa saja, itu berarti kita ngomong satu arah. Seperti apa bedanya orang-orang penyembah berhala? Apa beda dengan orang-orang yang lain yang belum mengenal Allah yang hidup, yang berkomunikasi? Nggak ada sama, nggak ada beda. Aku yang berdoa aja, nggak bisa. Harus wajib firman Tuhan. Prayer is our heart talk before the Lord. Doa adalah hati kita untuk berbicara di hadapan Allah. Firman Tuhan, the word of God is God's word. God spoke to us. God speaks to us. Allah berbicara kepada kita. Jadi dua traffic. Ada satu quote yang mengatakan begini. Kekhawatiran worries, ya kekhawatiran. Siapa yang nggak khawatir? Saya pun masih khawatir. Khawatir adalah pembicaraan komunikasi kita dengan diri kita, dengan atasan kita, dengan pendeta kita, dengan teman-teman kita, dengan pasangan, dengan siapapun yang namanya kita, yaitu manusia. Jadi worries, our communication. Apa yakin saudara yang berapa kali konsultasi atau sharing dengan pendeta atau hamba Tuhan sampai doa teriak-teriak nangis-nangis, kemudian Anda tidak worry? Tidak. Jadi selama kita berkomunikasi dengan sesama manusia ya, mau dia hebat kayak pendeta hebat, terserah. Yang penting manusia berdosa yang ditebus Yesus Kristus, sama tetap ada worry, khawatir. Terus what is prayer? Apa itu doa? Doa is our communication, adalah komunikasi hubungan intim kita dengan Allah yang sanggup merubah apapun dalam hidup kita. Wow, beda ya. Worry komunikasi di mana manusia tidak bisa merubah apapun dari kita. Karena setelah kita ngomong sama siapapun, pendeta atau orang, langsung pulang. Oke, amin ya. Paling maksimal, ya Tuhan berberkati, Tuhan menolong engkau. Jangan takut. Baca Mazmur tadi yang dibaca pendeta akhir. Baca Mazmur 23, jangan takut. Itu doang, setelah itu pulang. Kita menghadapi sendiri. Yang paling mengerikan sekali kalau kita mau konsul, mau ngomong masalah kita taruh di luar. Kemudian setelah selesai doa kita ambil lagi masalah pulang. Itu worry, kita takut karena kita berdoa, berkonsultasi, berkomunikasi dengan manusia yang tidak bisa berbuat apapun, titik, kecuali dukung dalam doa. Tapi doa, ini baik-baik. Pasukan khusus dengar baik-baik. Doa adalah bagaimana aku berkomunikasi dengan Allahku, Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Yang dimana mereka, Allah Tritunggal, sanggup mutlak melakukan apa yang dia mau. Amin. Bukan apa yang saya mau. Jangan salah ngerti. Ini tentang doa. Waktu Tuhan Yesus mengatakan bagaimana berdoa. Begini, apa berarti kita nggak boleh doa detail? Boleh. Apa nggak boleh kita doa di tempat umum? Boleh. Walaupun tadi yang dibaca pendeta Ari, yang tahun lalu saya katakan doa tenang. Jangan bertele-tele, jangan pamer. Itu semua berhubungan dengan hati. Bapak Ibu, kalau kita udah hubungan baik dengan Allah, dengan baik-baik, kita nggak perlu basa-basi. Nanggap ya? Kalau bayangkan nih kita nih, ayo nanti PD Anastasius akan ketemu Bapak Presiden Joko Widodo. Bedanya ya, kalau orang yang udah sering ketemu dia, ngomongnya nggak basa-basi. Kalau kita baru pertama, protokoler. Shalom, semua harus sebutkan. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Wajib itu, protokoler disebutkan.
Benar nggak? Setelah itu kami dari PD Anastasis, itu orang yang baru kenal, nggak akrab. Bapak Ibu yang udah rutin puluhan tahun mungkin Anastasis ini. Nggak ada kayak begitu. Maaf saya bilang, kalau masih begitu, terlalu protokoler, bertobat. Karena hubunganmu tidak intim. Ada nggak sih, udah waktu pacaran bolehlah kita protokoler. Permisi, saya mau bawa anak ibu jalan-jalan. Saya naksir anak ibu. Oh boleh, tapi jangan pulang malam ya. Protokoler pacaran. Tapi kalau sudah nikah ada begitu. Permisi, maaf ya ini udah malam pengantin. Saya buka bajumu ya. Nggak ada. Nggak ada masing-masing. Karena udah intim hubungan. Maaf ya, ini kayaknya napas kamu nggak bau. Boleh nggak aku cium? Nggak ada protokoler begitu. Nggak ada. Keluar dari hati kita. Betapa banyak kita, termasuk saya dulu, munafik ketemu sama Tuhan, apalagi di depan umum berdoa, apalagi pimpin di depan banyak agama berdoa. Protokolnya keluar, seolah-olah kita jauh sama Allah, sama dengan yang lainnya. Malu kita. Benar. Saya kalau lihat orang berdoa, saya lihat, apa nih, protokoler nggak? Saya mau tahu seberapa dalam hubungan intimnya dengan Tuhan. Ngerti ya? Jadi jangan basa-basi, jangan bertele-tele. Boleh bertele-tele, boleh banget. Boleh banget. Siapa bilang nggak boleh? Anak kecil, seorang anak nanya, saya nggak mau, nggak tahu nih, ngomong apa. Nggak bisa. Boleh bertele. Papa, kok panggil papa melulu, kamu ada apa? Nah ini, waktu kita bertele-tele ada dua konotasi. Hati-hati Bapak Saudara. Bertele-tele menganggap Tuhan kayaknya nggak dengar, atau bertele-tele, ini loh, desakan hatiku nih Tuhan. Aku terlalu banyak beban Tuhan. Jadi nggak bisa keluar dari mulutku. Jadi itu aja yang keluar. Tuhan tahu. Dengar baik-baik ya. Bahkan Roh Kudus membantu kita dalam doa-doa kita yang nggak terucapkan. Bahkan yang nggak kepikir. Loh Tuhan, aku hanya minta mohon aja. Ini benar-benar aku butuh. Tapi Tuhan kasih BCD. Nobody knows. Karena apa? Roh Kudus ikut berdoa. Kalau PD Anastasis ini, Roh Kudus tidak berdoa. Tapi karena manusia saja. Tutup PD ini. Benar Bapak Saudara. Karena apa? You hanya berdoa, mulut manusia saja. Tuhan cuma, nggak ada yang, bahkan setan yang dengar, bukan Tuhan. Jadi saya bilang kalau memang berani kita mau inti Kopassus, tim inti, atau marinir, tim inti atau Densus 88, atau pasukan apapun inti. Announce, jam 4 pagi, mulai kapan? Kita lihat berapa yang hadir, berapa yang mau berperang untuk Tuhan. Seperti Gideon, apakah dia hanya minum air seperti, maaf kata, seperti anjing, atau bagaimana? Tuhan lihat. Setelah itu keluar. Bahkan yang pertama dibilang, ingat ya, hebat loh gitu. Bilang sama mereka, yang kira-kira khawatir, takut, keluarga, ingat anak, ingat istri, pulang, suruh pulang. Suruh pulang, sama Anastasis. Kalau yang, aduh, aku jantung loh, aduh, malam-malam aku kurang tidur, kemarin nonton bola, aduh, kemarin gimana, bangun pagi, nggak enak, ganggu, pulang, suruh pulang aja. Jadi Anastasis mungkin 2 orang, 3 orang. Tapi yang benar-benar bersandar pada Tuhan. It's dynamite, bom atom. Daripada rame-rame nunggu, bangun dong lu, gila. Benar. Maka itu saya bersyukur tidak ada teriakan rame-rame lagi. Teriakan rame-rame dari masjid, karena udah diatur sekian desibel. Kalau enggak tiap hari suruh bangun, ini biasanya rame kan, sahur. Sekarang kan puasa pertama, nggak ada lagi degedeg-gebuk. Mau bangun, mau enggak. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi ke sini. Mari kita berdoa. Nah, kenapa saya masuk doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara? Karena ini satu-satunya doa. Bagaimana Tuhan mau mengajar. Ini bukan doa Tuhan Yesus ya. No. Tuhan Yesus doanya ada di Yohanes pasal 17. Oke. Ini doa yang murid-murid nanya. Dia kasih ide, this is a pattern. Bukan mantra, ingat ya. Doa Bapa kami bukan mantra. Ingat. Ini satu-satunya doa made in Yesus Kristus. Selama dia hidup di dunia 33,5 tahun. Dengar baik-baik. This is the first, original, and the absolute prayer that made by God. Ini adalah doa yang mutlak, yang bagus, yang terindah, yang dibuat oleh Allah pribadi kedua. Semua doa yang hebat, sehebat apapun, tanda petik ya, baik Elia, Elisa, bahkan doa Yabes yang banyak gempar-gempar sampai jutaan, doa Maria, doa Petrus, Paulus, doa pendeta Top, pendeta siapa? Pendeta Top, pendeta Stephen Tong pun itu manusia berdosa yang berdoa berdasarkan firman Tuhan. Yang paling menakutkan, doa tidak berdasarkan firman Tuhan, tapi dari moral saja. Ini yang mengerikan. Doa itu silakan, tapi doa Bapak kami is the best. Tapi it's not mantra,
It's not spell, bukan mantra. Hati-hati. Oh, kata orang, mari doa, sebutkan nama. Yang teman-teman saya ngomong sama yang Katolik, nggak tahu kalau ada yang Katolik sini. Yuk berdoa kok sampai sebut nama Maria 100 kali. Oh iya harus bagus. Ada yang contoh. Kalau nggak sebut nama banyak. Terus ada lagi yang doa Bapa kami 10 kali. Supaya gini. Gila saya bilang. Kamu gila ini formula. Tahu nggak artinya doa? Doa, it's not talking to God. No, it's your relationship with God. Hubungan intim Bapak Ibu Saudara. Bukan protokoler. Bukan mantra. Oh, begini ya supaya sukses saya, istri saya bisa pulang, suami saya bisa tenang. Ini kuncinya. Enggak. Banyak orang. Maka itu Tuhan nggak sebutkan bagaimana postur doanya, mau berlutut, boleh. Silahkan. Mau angkat tangan, mau apa silahkan. Asalkan dengan hatimu. Karena Allah menyelidiki hati. God searching. God is seeking your heart paling dalam. Nggak main-main Bapak Saudara. Waktu Anda berdoa, ya Tuhan. Langsung Tuhan lihat, ois, Marihot, kamu doa apa nih? Batau setan yang ngomong, iya. Udah doa aja, tenang. Nggak bisa. Doa Bapa kami adalah doa yang terindah yang Tuhan ngajar. Oke, kita kembali. Bapa kami yang di surga. Saya udah bicara kenapa Bapa. Ingat baik-baik. Waktu itu saya dijelaskan. Saya ulangi sedikit. Kenapa Bapa? Dengar baik-baik. Hanya di kekristenan Allah satu. Ya, ada 3 agama sih yang monoteisme. Yahudi, Kristen sama Islam. Ya, hanya di kekristenan saya jelaskan Allahnya tetap satu, tapi 3 pribadi. Bahasa Inggris bagus, 3 pribadi biasa. Mana tidak? Mana ada 3 pribadi? Nggak ada. Tapi in English, one God, 3 persons, 3 persons, and who else? Siapa aja? God, the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Dengar baik-baik. 3 pribadi ini yang harus kita tahu. Maka itu dalam perjanjian lama, banyak orang-orang kafir, apalagi raja-raja kafir, begitu Allah menyatakan kemuliaannya. Yang ngomong, salah satu contoh, raja di Babel ngomong kepada Daniel, semua dengar, sembah Tuhannya Daniel. Disebut Alkitab indah, Tuhan huruf gede semua. Jadi Allah yang ini loh, Yahweh, Yehova yang Tritunggal. Ya, yang jamak tapi 3. Nggak ada jamak lebih dari 3. 3. Tuhan, Tuhan huruf besar semua. Itu adalah Tritunggal. Bukan Baal yang banyak-banyak politeisme. Bukan. Hindu, Buddha, apapun semua, Konfusius semua, Allahnya banyak. Begitu dia tabrak pohonnya, kasih dia selamat, disembah-sembah. Begitu gini, disembah-sembah. Jadi Allahnya. Allah created by human falling ratio. Human falling mind. Allah yang dibuat oleh otak manusia, pikiran manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Aku mau Allah yang jadi kesuburan ya. Sebut dah dibuat dewa ini. Tapi jelas Allah Tritunggal. Waktu sebut Bapa dengan baik-baik. Waktu sebut Bapa, Yesus menyebut Bapa. Ini yang banyak orang bilang, wah kalau gitu Yesus itu Bapa. Wah berarti Yesus nyembah Bapa. Dengar baik-baik. Saya jelaskan sedikit supaya clear nih. Dengar ya. Yang keunikan 2 unit aja saya sebut. 3 aja keunikan. Pertama, Allah Tritunggal. Dengar baik-baik ya. Yang kedua, Yesus satu pribadi. Yesus saja ya, hanya Yesus saja. Bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Yang satu pribadi, tapi 2 natur. Dia Allah 100%. Dan dia adalah manusia 100%. Yang pernah hadir 33,5 tahun. Dan nanti di sorga. Dari Tritunggal, hanya Yesus yang secara fisikal kita lihat tubuh kebangkitannya. Bapa dan Roh Kudus tetap roh. Jadi dia bukan hanya di dunia ini saja. Dengar ya. Ini banyak ajaran berkelimpang. Bukan di dunia saja dia punya tubuh. Tapi tubuh kebangkitannya. Dan kita nanti ikut bareng kayak dia. Tubuh kebangkitan kita sama tubuh kebangkitan Yesus. Ketemu. Nanti kita tahu, yes, itulah bekas tusukan. Bekas apa? Kita tahu, itu Yesus. Langsung kita tahu. Kenapa? Itu physically. Jadi bukan seperti orang bilang, wah waktu dia di kayu salib, wah Kristus yang adalah Mesias itu langsung pergi. Yesusnya dalam tubuh. No. Semuanya dalam satu pribadi. Nggak ada berpisah kemanapun. Bayangkan, itu hanya bisa terjadi pada Yesus. Nggak ada terjadi kepada nabi-nabi rasul yang lain. Termasuk tokoh agama lain. Nggak ada. Maka itu dengar baik-baik. Hanya di iman Kristen. Yang waktu kita menerima iman, kita harus bukan hanya memuji pemimpin agama kita. Satu-satunya agama yang pemimpinnya
Gembalanya harus diterima sebagai Tuhan dan Allah adalah kekristenan. Amin. Gak ada yang lain. Agama lain, jangan coba-coba sebutkan dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, ada dua kemungkinan ya yang hadir di sini. Saya nggak tahu ya. Kalau benar-benar Yesus adalah Tuhan dan Allah, apapun yang dilakukan, mukjizat yang dinyatakan, dia menyatakan dia Allah dan juga adalah manusia sejati. Dia benar-benar Allah dan manusia sejati yang rela mau mati dan juru selamat yang menebus dosa umatnya. Adalah benar. Atau yang kedua, ini orang gila, sok gila hormat. Hanya dua ini saja. Anda yang percaya itu anugerah Tuhan. Roh Kudus bekerja lahir baru. Atau yang kedua, humanisme, ateis, liberal. Dia hanya manusia biasa. Hati-hati. Di Anastasis ini kalau ada yang tipe kedua, maaf, dengan keluar. Karena apa? You ikut acara yang dibangun pagi-pagi, wasting your time. Why? Because we are worship Christ as Lord and Savior and God. Same, sama seperti Bapa dan Roh Kudus. Sama-sama. Ingat ya, natur Allah adalah sama-sama maha, 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 maha. Bapa maha, Yesus maha, Roh Kudus maha. Amin. Dan kalau kita menyembah, memuja Yesus, maka itu dibilang, you sembah, memujaku, berarti otomatis pujian sembah yang sama kepada Bapa juga kepada Roh Kudus. Maka itu segala proses dari Yesus lahir sampai dia mati, bahkan nanti datang kedua kali, itu Tritunggal bekerja dari sejak penciptaan sampai terakhir. Itu Tritunggal bekerja, nggak pernah bekerja sendiri. Amin, pegang itu baik-baik. Yang kedua tadi jelas tentang Yesus Kristus. Yang ketiga tentang dosa. Inilah dosa bagi orang lain tidak semengerti kita Alkitab. Dosa adalah putus hubungan, mati. Seperti yang terjadi pada Lazarus kalau tidak diberi kehidupan oleh Roh Kudus. Kita lanjutkan, sudah hampir nih. Dengar, waktu Bapa jelas ya, konteksnya kita ngomong kepada Allah, pada Bapa sebagai intim kita, Daddy, Abba, Father. Why kita panggil Bapa? Karena kita sudah ditebus dan kita menjadi anak-anaknya. Itu konsep itu, ini bisa kelihatan ya. Jadi waktu kita panggil Bapa, sorry saya pakai papan tulis, bisa kelihatan nih. Waktu kita panggil Bapa, kita jadi anak kecil ya, anak-anaknya ini karena kita ditebus oleh Kristus Yesus. Ingat ya. Jadi tidak semua orang, dengar ya, tidak semua orang yang boleh panggil Bapa. Kristen boleh panggil Bapa, silakan. Jadi apa? Tidak semua orang bisa dalam konteks bisa dalam arti yang tulus yang Allah mendengar doa Bapa kami, kecuali dia menjadi anak. Saya udah jelaskan ya, saya nggak mungkin dipanggil Dedi, panggilan mesra ya. Kalau Bapak, orang Indonesia panggil Pak, mau jadi apa kayak atasan Pak, semuanya Pak. Tapi yang saya maksud, Dedi, panggilan intim. Tidak semua orang panggil saya Dedi. Mari, ada orang sayur yang seperti saya jelas, sayur. Nah, Dedi, gila, istri saya bisa marah. Apalagi di mall ada rok mini gitu, panggil Dedi, mati saya. Yang boleh Pak, panggil saya ayah. Bapak adalah anak saya kandung dua. Amin. Dan istri saya panggil saya Bapak. Dan juga anak-anak yang saya angkat jadi anak. Kalau saya lihat anak fakir miskin, tidak ada ininya, saya panggil, kamu tinggal di mana? Saya proses secara hukum, RT, RW, sampai pengadilan. Titik, kamu misalnya Ahmad, mulai hari ini, anak dari Marihot A. Sitorus, hanya tuh Antonius. Mario Antonius, mulai sah. Pada waktu itu, dia boleh panggil saya Dedi. Si Ahmad ini boleh makan satu meja dengan saya, boleh menikmati semua fasilitas yang sama terhadap anak-anak saya dua, namanya Dea sama Elmo, dua boleh, dan dia mendapat warisan saya kalau saya mati. Itu saya mati, Tuhan nggak mungkin mati. Jadi Bapa, because Jesus Christ. Semua, maka itu saya paling sebel benci kalau orang, ayo lomba dalam rangka Natal, lomba menghafal doa Bapa kami. Doa Bapa kami bukan untuk diperlombakan, Bapak Ibu Saudara. Doa Bapa kami, doa kita kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Sama, mana mungkin lagu Indonesia Raya berani, lagu Indonesia Raya, lagu. Jangan coba dipermainkan. Sama doa Bapa kami, doa tertinggi yang tidak boleh dipermainkan. Apa? Saya bilang sama siapapun, yang didengar Tuhan, waktu dia doa Bapa kami. Ingat, sama di Anastasis, siapapun yang berdoa dalam nama Yesus yang didengar ya, walaupun dia Kristen, adalah orang yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah diangkat menjadi anak-anak, yang percaya pada Yesus dan dilahirkan kembali, berarti apa? Udah mengaku dosanya. Oke,
Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama. Waktu yang di surga adalah di tempat yang maha tinggi. Terakhir saya ngomong itu, tempat yang akan membawa kita ke sana. Dan Allah yang maha tinggi. Berarti ingat, waktu kita ngomong Father in heaven, it's not our Father on earth. Waktu Allah di surga, bukan Bapa kita yang di dunia. Allah. Jadi apa? Waktu kita ngomong Bapa kami yang di surga, it means you and me, we are sinner. We are sinner, we are on earth. Diam, sopan, trembling, fear, reverence, hormat. Ingat baik-baik, you manusia, taat. Dengar ya, itu waktu kita ngomong Bapa kami yang di surga. Waktu kita ngomong kami, ingat ya, kami. Kenapa penting kami? Kami ini loh. Jadi yang waktu kita doa Bapa kami, anak-anaknya banyak berdoa. Di Anastasis berdoa. Ada yang di bawah jembatan. Ada yang di penjara KPK udah bertobat mungkin. Ada yang di penjara yang disiap dihukum mati mungkin udah bertobat. Banyak. Itu kami. Kami means the children of God. Saved by the grace of Jesus Christ. Itu kami. Bapa kami yang di sorga. Nah, waktu dikuduskan. Saya masuk dikuduskan waktu mepet. 2 menit lagi ya, 2 menit. Waktu ngomong dikuduskan namamu. Apa karena anak-anak Tuhan ngomong, Allah engkau kudus. Haleluya. Seperti lagu tadi, glory, glory, haleluya. Lagu tadi bagus. Kenapa cuma yang di kamera, yang cuma bisa nyanyi itu para artis? Ngerti nggak? Kalau berani ngomong kami, waktu nyanyi glory, glory, haleluya, berani nggak yang pembuat film itu? Coba cari yang pernah dari Muslim ke Kristen, atau pergi orang-orang yang miskin di bawah jembatan. Itu semua para artis yang kaya raya fotonya. Kamu lihat nyanyi, semua sebut namanya. Mohede, apa siapa nih? Si Reven, semua orang top. Coba lihat, ada nggak di situ orang-orang sederhana, tukang bakso? Ada nggak yang nyanyi glory, glory, haleluya? Ingat ya, glory, glory, haleluya itu bukan untuk orang kaya, bukan untuk artis yang bertobat. Banyak juga artis katanya bertobat, tapi akhirnya murtad juga. Oh, cowoknya ganteng, cowok ini cantik. Maaf Tuhan Yesus ya, aku terima dia karena begini. Banyak orang menjual, menyalibkan Kristus. Kembali tanda petik. Menghina, menghujat dia hanya demi jabatan, demi seks, demi harta. Ngerti ya maksud saya? Jadi waktu ngomong dikuduskan, bukan karena anak-anak Tuhan ngomong, glory haleluya kudus. No. Why? Allah tuh nggak ada kita pun ya, nggak ada kita. Dia sudah kudus sejak awal. Our God, Father, Jesus Christ, and Holy Spirit itu udah holy dari sejak awal. Tanpa awal, sampai akhir, dia adalah suci-suci. Kenapa kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Dengar baik-baik. Berdoa hari ini, waktu kita berdoa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Berarti apa? Kita mohon Tuhan, hari ini Tuhan, aku di kantor, aku bekerja, aku di rumah. Biarlah namamu dikuduskan melalui aku yang hina ini Tuhan. Jangan sampai orang menghujat Yesus. Kamu Kristen. Kamu dengan berani membunuh. Kamu Kristen. Sekarang ini Kristen lagi dihujat baik. Yang satu di polisi, yang satu di pajak. Baik Protestan maupun Katolik. Habis kita. Apakah kita menguduskan nama Tuhan hari ini? Wahai businessman. Wahai hamba Tuhan pendeta. Wahai pelajar. Apa kalian menguduskan nama Tuhan hari ini? Seperti Tuhan mengatakan, I am holy, be holy. Aku kudus-kudusan. Engkau gimana caranya? Hanya satu hal, minta Roh Kudus menolong kita untuk memelihara hidup kita sehingga orang melihat, kamu beda. Kamu beda. Kenapa? I am a Christian. Yesus ada padaku. Langsung orang itu mengatakan, ya, kita tahu dikuduskan nama Tuhan. Biar Tuhan menolong, kalau Tuhan izinkan, kita akan lanjutkan lagi di bulan Juni. Kita Tuhan menolong, saya sampai di sini saja. Bapak saudara, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Tuhan, mulutku, hatiku Tuhan, hanya satu hal, tidak akan tersembunyi Tuhan. Kalau Engkau sudah melihat, Engkau membongkar kebusukan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau basa-basi lagi Tuhan. Selidiki kami benar nggak layak memanggil Engkau Bapa, the Lord of heaven and earth, Allah pencipta langit dan bumi. Kalau tidak, enyahkan kami Tuhan, enyahkan dosa kami mau masuk. Yesus, masuklah hari ini. Come into my heart, Lord Jesus. Coming today, coming to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Datanglah dalam hatiku hari ini, Tuhan. Datang sekarang, Tuhan. Kasihanilah kami. Hamba menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memeteraikan untuk anak-anak Tuhan. Anak-anak yang telah ditebus dan akan ditebus pada waktunya. Hamba tidak tahu, tapi firman itu akan hidup dan menghidupkan.
Gelisahkan anak-anakmu Tuhan, gelisahkan supaya kami terus bersandar di bawah salib-Mu. Demi nama Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan dari Allah Tritunggal. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Marigot Sitorus. Puji nama Tuhan. Hari ini ada satu pengertian yang luar biasa tentang doa Bapak kami. Ini adalah permulaan ya Pak Sitorus ya, Pak Marigot. Ini langkah pertama, saudara. Tentunya pasti banyak menimbulkan polemik yang dimana kita sebut Tritunggal Allah ya. Ada yang bilang Tritunggal, ada yang bilang ya banyak teori dan doktrin yang beredar tentang Tritunggal Allah, dan Bapak juga tadi sudah menyebutkan bahwa Yesus dan Bapa itu satu ya Pak. Yesus dan Bapa adalah satu, jelas di Yohanes 10 ayat 30 katakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, dan Roh Kudus itulah yang menghidupkan, memanifestasikan. Puji Tuhan saudara, mungkin ada beberapa dari partisipan ini tentunya pengen bertanya ya. Boleh ya Pak Mariot? Boleh. Jadi memang sengaja saya tidak membahas Tritunggal, saya cuma jelaskan aja. Ya. Kita salah berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada setan. Iya loh, benar. Mau pakai nama Yesus kayak apa? Kalau Anda salah mengerti tentang Allah yang kita sembah, kita menyembah setan. Jadi maka itu kalau dalam Yesus kita bersaudara, Yesus yang mana maksud kamu? Yesus yang sinterklas atau Yesus yang mati di kayu salib? That's two different, yang sangat beda sekali. Puji Tuhan, silakan Bu. Wow, luar biasa ya saudara. Kita kalau salah berdoa dan salah mengerti pribadinya Allah, kita sesungguhnya tidak kenal Tuhan ya. Walaupun kita menyebut Yesus ya, jelas sekali di Matius 7 ayat 21 mengatakan bukan orang yang memanggil Tuhan ya, mungkin Yesus ya, yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, kehendak Bapa tentunya yang kenal pribadi Bapa, betul-betul intim ya, ada satu hubungan yang intim. Luar biasa Pak Mariot, hari ini kita boleh diteguhkan kembali bahwa terkadang kita kalau terkadang mungkin ya dari kekristenan berbagai doktrin ya, berbagai denominasi yang berbeda-beda, tentunya pengajaran tentang Bapa ini macam-macam ya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Tapi ini jelas ya, dikatakan bahwa kalau kita panggil Bapa, pastikan kita itu adalah anak ya, status kita itu anak, ada satu keintiman ya yang sangat dekat dan dikuduskan, kita menguduskan nama Bapa kita karena kita anaknya, tentunya kita akan bela ya, dan nama Bapa itu adalah, nama Bapa kita itu adalah yang kudus, anak Allah yang hidup ya, dia adalah Mesias. Puji nama Tuhan. Baik saudara, saya persilakan, saya memberikan kesempatan karena Pak Mariot memang suka sekali ditanya seperti ini. Ya, Pak Mariot bisa menjelaskan lebih detail bagi mungkin yang ragu-ragu atau yang bertanya-tanya ya. Silakan, mau di chat room boleh atau mau langsung buka mic-nya. Mudah-mudahan kalau memang nggak sempat waktunya ya, karena kita juga akan kerja dengan sekolah. Nanti dikirim aja ke Bu Lydia atau Pendeta Eri, nanti akan saya jawabkan secara chat. Tapi di atas segalanya, ingat baik-baik, kita semuanya mau mengenal Bapa kita. Amin. 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 Haleluya. Ya, baik, silakan. Masih ada waktu. Ya, hari ini kita bisa bicara banyak soal Bapak ya, pribadi Bapak. Silakan ya. Shalom Ibu Astrid dari Australia. Ibu Astrid lagi. Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Sitorus. Ya, Bu. Tuhan ya. Firman-Nya menguatkan dan menjelaskan tentang Allah Bapak kita ya. Amin. Tuhan. Ada pertanyaan Ibu? Saya rasa cukup jelas ya. Cukup memperlengkapi pelayanan kita semua. Amin. Terima kasih Bu Eri. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Astrid di Australia. Puji nama Tuhan. Baik, silakan. Haleluya. Ayo, masih ada waktu. Ibu Yudi Karisi Tompul mungkin. Jadi Pendeta Eri, jadi bisa dong bulan depan jam 4 pagi mulai. Supaya tahu pasukan inti. Doakan Pak Mariot, doakan. Berlututlah kita. Iya, pertolongan Roh Kudus saja yang memampukan kita. Amin. That's correct. Yes. That's correct. Ya, amin. Haleluya. Ayo
Ada lagi? Silakan. Sepertinya mereka terpana kali ya Pak. Ya. Biar Roh Bahwa Kudus yang menggelisahkan. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bukan membuat kita termengung, menggelisahkan. Kita gelisah untuk apa? ya, Untuk hidup mau baik kepada Tuhan. amin. Amin. Ya, betul. Amin. Iya, kalau baru kali ini dengar ya saya pembicara seperti Mama Rehot yang sangat bersemangat menggebu-gebu gitu Puji Tuhan. memberitakan. Yes, Biasanya betul. kan saya lihat dari tadi tuh Pak Marihot secara bersemangat sekali menerangkan Ya. arti Bapak dalam doa Bapak kami ini gitu loh Bu Eri. Puji Tuhan. Iya, betul, betul. Iya. Ya itu Nah, aja sih. ya, dan kita lihat juga memang Pak Manhot ini pembicara yang berapi-api. Tentunya itu Solid pasti Gloria. api Roh Kudus, api Roh Amin, Kudus. amin. Luar biasa. Ada satu pengertian yang memang begitu Pak Manhot mencintai Tuhan ya. Api itu betul-betul yang namanya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Amin. Tuhan. Ya, sepertinya Pak Marriott itu memang berbicara out all ya, apa yang ada di dalam hatinya itu dia keluarkan ya, dan buat Karena kita mengerti. Pendeta Ari, maaf, karena kita nggak tahu kapan kita mati, Bapak Saudara. Jangan-jangan setelah saya ngomong ini, saya keluar gempa bumi mati. Nobody knows. Tapi before we know our end, sebelum kita tahu akhir kita, what are you doing? What am I doing? Kalian lagi ngapain? Saya lagi ngapain? Waktu Tuhan manggil saya. Sebelum Yesus datang, mungkin nobody knows. Jadi give the very best, not only for money, loh, not only for money. Remember, time is not money. Time is more than money. Yes. Especially time for God. Amin. Yes, amin. Amin, amin. Lebih dari segalanya yang ada di dunia ini ya, nilainya itu. Saudara, jangan sampai kita pulang dan tidak kenal Bapak kita. Gitulah kira-kira ya. Kalau kenal kan kita bisa panggil dia Dedi, datang kepadanya, lari kepadanya. Kalau tidak kenal kan bingung. Bapakku yang mana gitu. True. Ya betul, Amen. satu pengertian yang luar biasa. Terima kasih Pak Marihot. Ya, boleh satu dari partisipan silakan. Ibu Yudi termangu-mangu guys ya. Baik ya, Pak Sastra silakan, Pak Sastra Buana, silakan dibuka mic-nya Pak. Ya, Pak Sastra, silakan, masih di mute. Ya, belum ada suaranya. Nah, ini kayaknya masih malu-malu kelihatannya Pak. Diketik aja, kalau karena waktu sudah mepet, udah jam lewat 57, katanya jam 6. Jadi diketik aja, Bu Lida atau Pendeta Eri, nanti akan saya jawab. Saya akan jawab nanti mungkin karena saya susah nulis, saya akan dengan rekaman suara ya. Jadi lebih tahu intonasinya. Saya paling nggak bisa ngetik, maklum sudah tua. Saya sekarang, nanti Juni nanti saya 58 umurnya. Saya udah punya 2 cucu. Wow, luar biasa. Baik, saudara, puji nama Tuhan. Mungkin juga Pak Marihot sebentar lagi ada aktivitas yang lain. Beliau ini ya cukup sibuk ya saudara. Tapi beliau meluangkan waktu untuk boleh menerangkan sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam hidup kita ya. Dan hari ini kita boleh panggil Bapak kita, Dedi kita, Dedi yang di surga dengan satu keintiman ya, satu kemesraan. Puji nama Tuhan. Baik saudaraku, kita kalau memang begitu kita akan akhiri doa pagi hari ini ya. Dan kita akan bertemu lagi esok pagi dengan link yang sama, jam yang sama. Puji nama Tuhan. Baik, setelah ini kita akan masuk di dalam doa syafaat ya. Baik, puji nama Tuhan. Ibu Linda Angel yang akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Sebelumnya ya, Ibu Linda Angel yang akan berdoa. Mari kita saudara satukan hati kita untuk berdoa untuk Bapak Marihot Sitorus. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dengan pengertian-pengetahuan yang luar biasa. Mari kita angkat tangan kita dan kita satukan hati kita. Bapak kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya nama yang berkuasa. Satu-satunya nama yang menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang kami boleh peroleh selamat. Selain daripada Engkau Yesus Kristus, Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Roh Kudus yang menghidupkan kami. Biarkan kami boleh semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur Tuhan.
bahwa Engkau meneguhkan kembali untuk kami mempunyai satu paradigma pikir yang benar Tuhan, bahwa Bapa Yesus itu adalah satu dan Roh Kudus itulah yang ada di dalam mereka yang menghidupkan, memanifestasikan, menunjukkan kepada manusia bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan ini Tuhan, gereja Tuhan didirikan, jemaat Tuhan didirikan. Allah mau tidak dapat menguasai kami. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepas di dunia ini terlepas di surga. Dan kami percaya Tuhan, pada saat Engkau memberikan kami kuasa oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami mempunyai kuasa mengampuni dosa orang dan dosanya diampuni. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengenal Bapa. Semakin intim lagi kami memanggil-Mu karena kami adalah anak. Kami berhak menerima warisan kerajaan Allah. Jika kami adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Kristus Yesus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus, dan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Satu kematian dengan Kristus atas dosa kami, maka ada satu kebangkitan yang kami akan terima oleh karena kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus Yesus yang ada di dalam kami. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, biarkan namamu saja yang dikuduskan, dan sesungguhnya namamu adalah kudus, anak Allah. Bapak, kami mengucap syukur berkati hamba-Mu Bapak Mari Orsitorus Tuhan. Beliau ini mempunyai satu kerinduan Tuhan untuk berkata tentang kebenaran, untuk menyampaikan pengertian yang benar yang boleh Roh Kudus wahyukan Tuhan, supaya banyak anak Tuhan tidak salah dalam pemikiran Tuhan, tidak salah mengenal Bapaknya, Tuhannya, Juru Selamatnya. Bapak, kami mengucap syukur dengan kerinduan ini Tuhan, Engkau mengingatnya Bapak, Engkau akan tambah-tambahkan pengetahuan, pengertian, hikmat yang luar biasa daripada surga turun atas hamba-Mu Bapak Mari Orsitorus Tuhan. Biarkan hamba-Mu di dalam pekerjaannya Tuhan, kuasa Roh-Mu menyertai. Biarkan di dalam pelayanannya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada tanda-tanda ajaib terjadi, ada kelepaskan Tuhan, ada kesembuhan tentunya, karena di dalam firman-Mu ada kemerdekaan, dan semua orang yang mendengar firman-Mu boleh dikuduskan. Bapak, kami mengucap syukur, biarkan Tuhan Engkau memakai hamba-Mu ini. Urapi keluarganya, urapi rumah tangganya, urapi pekerjaannya sebagai penyiar radio Berita Kasih Tuhan. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah satu kebenaran yang Engkau perintahkan, yang Engkau taruhkan di dalam hati hamba-Mu ini. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk terus melayani-Mu dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.